Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United harus melakukan perbaikan, dan ini dimulai di musim panas nanti. Ada satu faktor penting menurut gue dari berbagai faktor lainnya, di mana memegang peranan sangat krusial ini, bukan hanya di Manchester United saja, tapi juga di klub-klub sepak bola lainnya, yaitu rekrutmen. Ini bukan satu-satunya faktor penting, tapi salah satu faktor yang terpenting, rekrutmen. Di mana Manchester United selama bermusim-musim ya, di periode yang cukup panjang melakukan kebijakan rekrutmen yang salah, yang keliru, yang orientasinya tidak jelas. Apakah untuk prestasi, ataukah bisnis, atau seperti apa. Nah, ini harus diperbaiki dimulai musim panas nanti. Dimulai dari mana dulu? Menurut gua membersihkan squad. Ini juga tidak bisa sembarangan, ini juga tidak bisa secara apa ya? Ya, secara tidak beraturan. Menurut gua ini juga harus direncanakan dengan hal yang jelas, apa yang ingin dituju. Nah, kalau yang ingin dituju itu apa? Menurut gue pertama adalah bagaimana Manchester United bisa mengamankan faktor finansial dulu dengan melepas pemain-pemain yang tidak sesuai antara investasi yang dilakukan oleh klub dan kontribusi yang diharapkan atau bahkan yang direncanakan oleh staf kepelatihan saat ini. Gua menilai pemain-pemain yang saat ini tidak berada di Manchester United, yang sedang keluar dalam status pinjaman, ini terlihat jelas ya, ini asumsi gua, bahwa mereka tidak masuk ke skema dari Ruben Amorim untuk musim depan. Kenapa? Musim ini adalah musim analisa, musim assessment. Pemain mana yang bisa bermain di sistem Ruben Amorim, pemain mana yang memiliki potensi itu, dan pemain mana yang sudah divonis tidak bisa. Nah, pemain-pemain yang sudah divonis tidak bisa, daripada repot-repot, Ruben Amorim mengeluarkan mereka dari skuad Manchester United dengan status pinjaman. Pemain-pemain seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, dan juga Tyrell Malacia. 4 pemain ini menurut gue selesai di Manchester United dengan akan diharapkan pergerakan yang dilakukan di musim panas nanti. Pergerakan keluar ya, mudah-mudahan bisa secara permanen. Apakah 4 pemain itu saja? Tidak. Gue juga menambahkan 2 pemain lain, yaitu adalah Luke Shaw dan juga Casemiro. Pemain yang ya menurut gue memiliki investasi yang tinggi, transfer dan juga gaji, tapi kontribusinya sangat minim di skuad Manchester United musim ini. Lalu juga potensi untuk berada di sistem permainan dari Ruben Amorim, menurut gue ini sangat minimal, sehingga ya Manchester United akan harus berusaha untuk mengeluarkan pemain-pemain ini. Bukan tugas yang mudah, bukan pergerakan yang mudah bagi manajemen Manchester United karena valuasi, gaji, dan lain-lain, tapi ini harus menjadi konsentrasi dari manajemen Manchester United di musim panas nanti. Lalu tentang mendatangkan pemain, menurut gua melihat dari apa yang dilakukan di musim dingin kemarin, dan juga melihat di musim panas tahun lalu juga melihat bagaimana rencana visi dari Sir Jim Ratcliffe ya, nampaknya jelas pemain muda itu diutamakan. Pemain muda itu menjadi prioritas nomor 1 utama di bursa transfer. Bukan satu-satunya, tapi yang utama. Eden Heaven misalnya didatangkan, Chido Obi pun juga demikian, Patrick Dorgu. Lalu kalau kita melihat di musim panas kemarin ada Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Nocer Mazraoui, Ugarte, pemain-pemain yang memiliki batasan usia tertentu. Dan menurut gue ini yang akan menjadi kebijakan Manchester United juga di musim panas nanti. Siapa yang akan menjalankan rekrutmen? Tentu saja tim manajemen Manchester United, tapi ada satu sosok penting menurut gua, Christopher Vivell, yang sudah ditunjuk secara permanen ya menjadi Director of Recruitment. Ini Director of Recruitment yang pertama yang ada di Manchester United. Kalau melihat sepak terjang dari Christopher Vivell, maka ya memang dia ini menurut gua memiliki spesialisasi untuk merekrut talenta-talenta hidden gems ya, yang tidak
terdeteksi oleh radar klub-klub lain. Pemain-pemain yang memang memiliki masa depan ataupun potensi yang besar, kapasitas bermain selanjutnya yang tinggi, yang mungkin belum terjadi saat ini, tapi dia sudah bisa menganalisa hal tersebut, dan ini yang akan diutamakan juga ya oleh Manchester United di musim panas nanti. Artinya kecil kemungkinan Manchester United akan bergerak di pasar mendatangkan pemain-pemain premium yang biasanya memiliki harga yang tinggi. Kenapa ini dilakukan oleh Manchester United? Menurut gua Manchester United juga berusaha untuk membentuk market untuk klub. Maksud gua membentuk market itu seperti apa? Begini, selama ini market sudah terbentuk untuk Manchester United. Ketika Manchester United menginginkan pemain manapun, Manchester United akan membayar berapapun. Dan ini merupakan kebijakan yang sering sekali berujung salah. Ketika pemain itu, atau bahkan berujung juga kesulitan bagi Manchester United, ketika pemain tersebut tidak berkontribusi yang sesuai yang diharapkan, ketika Manchester United ingin menjual lagi pemain, sering sekali berakibat kerugian. Dan bagaimana caranya Manchester United untuk membentuk market yang baru? Ya, mereka harus pindah kolam. Mereka tidak bisa lagi menuruti atau mengambil situasi, berada pada situasi di dalam transfer market seperti sebelumnya. Mereka harus bergerak dengan strategi yang berbeda. Dalam hal ini adalah yaitu tadi, pemain muda, pemain hidden gem, pemain yang memiliki prospek yang besar. Nah, dan ini sebenarnya sudah dimulai di musim panas kemarin dan juga musim dingin ya. Tadi gue sudah bahas bagaimana Leny Yoro misalnya, Zirkzee. Ya, Zirkzee masih tanda tanya, tapi kalau melihat bagaimana usia dari Joshua Zirkzee, ini sama juga dengan Ugarte, lalu Dorgu, Aiden Heaven, mungkin yang senior, De Ligt dan juga Mazraoui, itu juga dengan batasan usia yang menurut gue di bawah dari yang biasanya Manchester United lakukan. Mazraoui 26 tahun, De Ligt 25 tahun. Dan ya, selain hidden gems, Manchester United juga terlihat nih ada kebijakan-kebijakan terkait dengan valuasi pemain, bahwa nampaknya Manchester United tidak akan jor-joran lagi nih dalam mengeluarkan budget. Gua perkirakan angka maksimal yang akan dikeluarkan oleh Manchester United ini berkisar di antara 50 juta euro atau 50 juta pound, sekitar 60 juta euro itu maksimal. Dan pemain yang didatangkan dengan harga 60 juta euro ini mungkin pemain yang bisa dibilang pemain yang premium ya, pemain yang memang bisa memberikan impact secara langsung, secara singkat. Lalu tidak ada lagi gaji yang besar. Menurut gua ini jelas bagi pemain yang akan didatangkan. Jadi pemain-pemain yang memiliki profil gaji tinggi, nampaknya Manchester United tidak akan melakukan operasi untuk mendatangkan pemain tersebut. Dan ya tadi terkait dengan hidden gem dan juga pemain muda ya, ini juga untuk mengantisipasi kalau pemain tersebut tidak berkembang, tidak bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh Manchester United. Kalau pemain muda yang didatangkan lalu harganya pun juga tidak tinggi, maka tetap ada peluang ya valuasinya akan bisa naik, walaupun mungkin tidak signifikan, katakanlah dia tidak bisa bermain di kapasitas yang diinginkan oleh Manchester United, tapi Manchester United akan terhindar dari kesulitan-kesulitan melepas pemain, menjual pemain, baik itu dari sisi valuasi transfer maupun juga dari sisi gaji. Dan menurut gua ini kebijakan yang bagus, tapi tetap ada kesulitan ya bagaimana Manchester United harus bisa mengidentifikasi pemain-pemain yang diinginkan tersebut. Salah satu faktor terpenting dalam kebijakan transfer yang selama ini tidak dijalankan oleh Manchester United yaitu adalah sustainability, yaitu adalah keberlanjutan. Selama ini Manchester United tidak jelas transfernya, hanya karena hype, hanya karena mungkin tekanan dari media, hanya karena mungkin terlalu ramai dibahas oleh fans, maka Manchester United bergerak mendatangkan pemain tersebut. Atau karena ada faktor-faktor lain ya, yang bertentangan antara keinginan tim kepelatihan dan juga manajemen, Manchester United bergerak dalam situasi yang tidak jelas. Sebagai contoh menurut gue, bagaimana sebenarnya lini serang Manchester United ini sudah diidentifikasi memiliki masalah, potensi masalah bahkan dari 2 musim yang lalu. Tapi manajemen Manchester United bergerak
ke arah yang berbeda dengan yang direkomendasikan oleh staf kepelatihan. Menurut gue ini tidak bisa terjadi. Kalaupun memang memiliki pertentangan, harus jelas apa yang dipegang. Dan menurut gue yang dipegang adalah sustainability, keberlanjutan. Bagaimana tidak hanya dilihat dari satu faktor saja, tapi banyak faktor lain. Sehingga ketika Manchester United melakukan investasi ya dalam mendatangkan pemain, ini jelas tujuannya. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka menengah, bahkan juga jangka panjang. Hal seperti ini kalau gue lihat ya, selama mungkin 10 tahun terakhir, nyaris tidak pernah terjadi di Manchester United. Terlalu banyak. Manchester United terlalu sering mendatangkan pemain mahal, gaji tinggi. Tapi hanya 1-2 musim, lalu pemain tersebut nampak kesulitan di Manchester United, dan Manchester United juga memiliki kesulitan ya dalam melepasnya. Kenapa ini terjadi? Sekali lagi, tidak adanya rencana sustainability yang jelas dalam sistem rekrutmen Manchester United. Musim panas nanti, waktunya manajemen ya menunjukkan implementasi dari kebijakan rekrutmen yang berbeda, di mana gue sebutkan tadi di awal, rekrutmen ini memegang peranan yang sangat penting bagi ya keberhasilan klub juga di musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.